Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di podcast Universitas Widya Nusantara. Hari ini spesial. Kenapa spesial? Karena bintang tamu kita jauh-jauh kita datangkan dari beberapa daerah lain ya, bisa hadir di Kota Palu. Tapi kalau teman-teman podcast Universitas Widya Nusantara melihat atau mendengar suara dari bintang tamu kita kali ini, itu orangnya tidak asing ya, karena memang dia ini adalah seorang penyanyi yang mempunyai ciri khas vokal dan juga lirik-lirik yang khas yang beliau buat. Yang pasti lagunya sedang naik daun ya, atau viral di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya perkenalkan, beri tepuk tangan yang meriah untuk Wis Baker. Hormat. Apa kabar Kak Wis? Alhamdulillah baik. Welcome back to Palu ya. Siap Palu. Udah kali keberapa ke Palu? Kalau untuk Palu sih biasanya cuma transit. Biasanya cuma transit. Biasa kalau ke Palu langsung berangkat ke daerah-daerah. Cuma kalau untuk menyanyi sih baru kedua kali. Baru kedua kali. Kemarin kan Semarak Sulteng Nambaso. Ya. Oke. Berarti Kakak Wis yang mengundang ke Palu itu hanya ada dua. Pertama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Ya. Tengah. Kedua Universitas Widya Nusantara. Widya Nusantara. Luar biasa. Terima kasih juga buat Universitas Widya Nusantara sudah undang saya juga ke sini. Kedua kali datang. Memang sangat merindukan Palu. Merindukan Palu ya. Seperti lagu dari Wis Baker yang viral, Rindu rumah. Kalau ini ganti Rindu Palu. Ya? Rindu Palu. Oke, Wis Baker sudah dua kali ke Palu. Panggungnya rencana nanti akan dua kali di Palu ya. Iya. Sempat ke Palu tapi hanya transit. Biasanya kemana? Ke Parigi, Sigi sama di Ampana. Ya, itu tahun lalu. 2 tahun lalu. Pada saat itu ya. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa kembali menghadirkan Wis Baker di panggung keduanya, insya Allah ini ya akan hadir dalam acara wisuda ke-17 Universitas Widya Nusantara. Pertama sampai di Palu, Wis Baker, apa yang Anda rasakan? Kesan pertama melihat Palu gimana, Wis Baker? Karena kebetulan saya kan tinggalnya juga di Sulawesi, tapi di Sulawesi Utara. Stay di Sulawesi Utara. Tapi aslinya di mana? Kalau aslinya itu Ambon. Cuma tinggal di Papua. Oh, di Papua. Ya. Sempat juga di Papua. Stay di Papua. Memang lahir besar di Papua. Lahir besar di Papua, terus kuliahnya di Manado. Makanya untuk daerah-daerah Sulawesi ini saya sudah tidak asing lagi. Lagi ya. Datang di sini ya orang-orang sangat ramah, luar biasa. Maksudnya sambutan untuk orang-orang dari luar itu sangat luar biasa di Kota Palu ini. Berarti. Tapi memang Palu ini lumayan panas, Abang. Lumayan panas ya. Kalau orang Palu bilang di sini satu orang satu matahari. Iya, Palu lumayan panas ya. Betul. Karena memang matahari di Palu itu jam 8 itu serasa jam 10. Jam 9 serasa jam 1. Jadi itu bikin panas. Iya. Ya. Kalau di hotel atau di mana ya biasa aja. Cuma kalau keluar memang nggak panas sekali. Karena Kota Palu sendiri letak geografisnya ya itu. Kita memang daerah terpanas juga. Pernah peringkat nomor 2 di Indonesia. Betul. Pada saat itu. Oke, Wis Baker, di Palu udah coba makanan apa saja nih? Pasti. Kemarin jalan-jalan kemana? Ini kakak, ada makanan Palu itu apa? Kaledo, itu yang saya belum pernah makan. Aduh, sudah 2 kali ke Palu. Tapi rencananya sebentar mau makan. Sebentar baru mau coba. Kaledo. Belum pernah makan Kaledo. Kakak maaf, saya itu pernah dengar kalau namanya Kaledo pernah dengar. Cuma kalau rasa belum sama sekali. Belum sama sekali, belum pernah rasa Kaledo tuh. Wis Baker harus wajib coba Kaledo. Siap. Katanya itu makanan khas. Iya. Palu. Jadi kalau ada tamu-tamu dari luar daerah Kota Palu, pasti ya kita sajikan biasa Kaledo ya. Kaledo kan kaki lembu khas Donggala. Itu daging sapi yang ada sumsumnya diisap pakai pipet. Kalau orang Palu bilang narasa enak gitu. Enak. Nah, nanti juga coba kalau makanan Palu yaitu sayur kelor, itu juga enak. Katanya mitosnya kalau orang luar datang ke Palu makan sayur kelor pasti kembali lagi ke Palu. Bisa. Nanti Kakak Nisa nanti dan Om Akbar akan kondisikan ya? Oke. Siap. Berarti ada 2 apa tadi? Kaledo sama sayur kelor harus 2 itu.
Apa itu? Campur duo itu lauknya. Sayur kan, kelor kan sayurnya. Duo ini lauknya. Oh iya iya iya. Ikan dan Iya. nanti coba. Tapi kakak ini bahasa Palu ini agak sedikit ada Manadonya, ada Makassarnya juga. Ya mungkin ya. Saya perhatikan ada ambil dua daerah itu. Mungkin karena di tengah. Oke, ngomongin Wisbeker. Wisbeker tadi sempat katakan bahwa Wisbeker di Manado kuliah. Iya, Udah selesai kuliahnya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Ya. Sampai semester berapa? Tepat waktu dong pasti. Ya? Agak sedikit molor ya. Agak sedikit molor. Sempat jadi donatur kampus. Jadi abang, ini saya langsung bicara di sini saja. Saya kuliah. Silakan. Saya kuliah tuh 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Tapi maksudnya waktu itu kalau saya kuliah cepat mungkin tidak jadi kayak sekarang. Bisa jadi tidak jadi kayak sekarang. Maksudnya kuliah 9 tahun juga itu karena ya salah satu pengaruh musik juga. Oke. Karena saya sarjana kimia. Sarjana kimia. Iya, sarjana kimia. Jadi ya terbilang lumayan lama sih kalau macam itu, dan itu kita sudah ajukan permohonan untuk apa diterima kembali di kampus itu sudah 5 kali. Oh gitu, 5 kali? 5 kali, sampai akhirnya dari 2012 wisuda 2021. Angkatan 2012, wisuda tahun 2021. Luar biasa. Tapi sisi positifnya adalah kita lihat Wisbeker ini tidak pantang menyerah ya. Iya, memang semua dorongan dari orang tua juga. Dari orang support sistem orang tua juga. Tapi wisudanya di kampus yang sama? Kampus yang sama. Di mana kampusnya? Di Unima. Universitas Negeri Manado. Ya. Negeri Manado. Kimia ya? Ya, sarjana kimia. Ini pasti agak berbeda nih ya, dari kimia ke musik. Banyak orang yang bilang kayak gitu, cuma ya semuanya. Cuma memang kalau soal musik sih memang dari dulunya sudah hobi. Termasuk yang lama juga karena keliling soal musik juga. Berarti memang dari kecil sudah suka musik. Iya, betul. Kenapa masuk di kimia? Kalau musik sih saya anggap sebagai hobi saya waktu itu. Hobi. Cuma sekarang kan sudah lebih kayak profesi, lebih kayak pekerjaan lah. Berarti saat ini musik tidak bisa dipandang sebelah mata. Iya, betul sekali. Karena ya musik, kenapa sampai kakak Wisbeker ada di sini ya karena Wisbeker. Iya, karena 9 tahun itu. Karena 9 tahun itu ya. Tapi bagaimana respon orang tua melihat Wisbeker dari sarjana kimia beralih profesi sebagai musik? Kalau orang tua sih sebenarnya sudah tidak terlalu heran karena mungkin ayah juga ada backgroundnya. Ayah ibu suka musik. Iya, suka musik. Berarti memang Wisbeker ini latar belakangnya memang musik ya. Cuma tidak masuk jurusan, kalau kuliahnya tidak musik karena waktu itu saya anggap kan musik itu ya sekedar hobi lah, maksudnya hanya mengisi waktu luang. Cuma semakin kesini kan menjadi itu sudah jadi pekerjaan. Usia berapa Wisbeker sudah pintar main alat musik, gitar, atau sebenarnya kalau suka nyanyi dari umur berapa? Kalau suka nyanyi sih waktu dari SMP, SMA itu sudah suka nyanyi. Cuma kalau untuk pelajari soal bagaimana bisa jadi produser itu bermusik itu dari sekitar 2010-2011. Oh iya, berarti saya sempat search di internet bahwa Wisbeker ini sebelum jadi penyanyi, produser, DJ. Nah ini yang akan kita kulik di sini teman-teman podcast Universitas Widya Nusantara. Ternyata Wisbeker ini sebelum jadi penyanyi saat ini yang kita kenal ya, beliau ini adalah dulunya seorang DJ. DJ dan juga produser. Hati-hati. Coba diceritakan bagaimana sampai Anda turun ke jadi musik atau penyanyi. Jadi kalau saya tuh lebih suka kalau jadi produser sebenarnya karena sebelum nyanyi ini, maksudnya sebelum terjun ke dunia profesional nyanyi ini, saya tuh lebih suka dulu buat lagu-lagu orang, buat scoring musik. Saya tuh lebih tertarik soal musik sebenarnya. Soal musik. Terus kayak macam lebih suka kayak produksi orang, buat produksi buat lagunya orang begitu. Pokoknya ada beberapa inilah. Kayak contohnya itu di Polres Bitung waktu itu. Pokoknya saya tuh lama di situ.
Jadi lebih suka buat musik buat orang. Lebih suka Tapi di sela-sela itu saya juga buat lagu untuk saya sendiri. Oh gitu. Ya, jadi kayak mengisi waktu luang lah. Semakin kesini. Jadi lagu pertama yang naik waktu itu, yang buat saya percaya diri sampai sekarang itu lagu Malam. Itu lagu pertama yang naik. Lagu Malam. Tahun berapa itu? Lagu Malam itu tahun 2019. 2019. 19, Oke. ya. Itu zaman-zaman Habis lagu Malam Rindu Rumah. Rindu Rumah. Oh, berarti Malam dulu Baru Rindu Rumah. baru Rindu Rumah. Jadi sebenarnya dulu itu kakak saya ini juga selain produser, saya tuh lebih tertarik jadi rapper sebenarnya. Makanya ada Wis. Oke, kita kulik. Sebenarnya Makanya ada nama Wisbaker ini bagaimana sebenarnya sampai diambil? Apakah ini nama asli dari Tidak, Wisbaker atau hanya nama panggung saja? Nama panggung aja, EKL aja. Jadi sebenarnya saya tuh lebih suka jadi rapper sebenarnya. Rapper. Selain produser, saya tuh sebenarnya suka jadi rapper. Cuma karena tidak terkenal di rapper aja, makanya Oh gitu, tidak laku ya? tidak laku jadi rapper. Makanya ya. Akhirnya banting setir jadi penyanyi. Pas buat lagu slow, lagu malam, lagu malam waktu itu tiba-tiba naik. Tiba-tiba Maksudnya naik di viral. kalangan-kalangan timur lah. Iya, oke. Naik. Jadi ya sudah terlanjur orang-orang sudah tahu kalau Wisbaker itu penyanyi pop alternatif. Pop alternatif. Oh. Jadi ya teruskan aja. Sampai sekarang walaupun ya sekarang masih ada sedikit-sedikit ada lagu yang pakai nuansa-nuansa rap juga ya masih ada. Cuma tetap karakter itu masih ada. Karakter. Maksudnya rappernya masih ada. Iya, rappernya masih ada kayak waktu masih buat lagu slow juga tetap masih ada sisi-sisi rapnya. Sampai sekarang masih ada. Biar lagu kayak galau ya. lagu ya kayak yang sekarang kayak lagu misalnya contohnya Ngapain Repot itu kan ada pakai rap juga. Sebenarnya saya tuh masih sampai sekarang masih ingin rap. Cuma kayaknya tidak cocok lagi, tidak cocok. Ngapain Repot itu memang kalau kita melihat misalnya yang ada Wisbaker di situ ya. Iya. Kayak misalnya Ngapain Repot, Nikah Kapan. Nikah Kapan. Itu ada rap-rapnya juga. Iya, Itu iya, ide-ide dari mana? Dari Wisbaker? Tidak, kita semua tuh gabung jurus itu. Gabung jurus. Pokoknya itu sebenarnya lagu kayak lagu Ngapain Repot, Nikah Kapan, Jang Balikan itu sebenarnya Balikan, ya. proyeknya saya sama Kakak Toton. Toton Karibo. Iya, Kakak Toton. Cuma kita panggil bintang tamu untuk yang ngisi di situ. Jadi proyek itu proyeknya saya sama Kakak Toton. Jadi kayak macam di lagu pertama kita panggil penyanyi A, lagu kedua kita panggil penyanyi B, lagu ketiga kita panggil penyanyi C kayak begitu. Berarti dilihat siapa yang bisa mengisi kekosongan ini itu yang dipanggil. Iya, tapi kalau saya dan Kakak Toton itu memang harga mati di situ. Sudah dikunci di proyek. Harga gitu. paten ya. Paten di tidak situ. bisa ditawar, tidak bisa dinegosiasi. Iya. Berarti ketemu Kak Toton ini tahun berapa? Ketemu Kakak Toton ini Berkolaborasi untuk membuat. Kalau pertama kenal itu tahun 2012 awal-awal. Oh, 2012. Sebenarnya saya sama Kakak Toton tuh kenal sudah lama. Cuma waktu kita kenal juga ya kenal dengan masalah lah waktu itu grupnya saya sama grupnya Kakak Toton lagi bentrok, makanya kita kenal di situ 2012 waktu itu. Nanti kita dekat ulang nanti selepas sudah menyanyi ini. Tapi memang kalau kenal Kakak Toton sudah lama. Sudah lama. Tahun 2012. 12 itu. Satu kampus? Tidak, Kakak Toton kan di Jogja. Di Jogja. Saya Berarti kan ketemunya di Jogja. Sebenarnya ketemuannya tuh gara-gara Iya. aduh, kalau saya mau cerita di sini ini sedikit. Ya. Ya, ini kan podcast eksklusif. Kita akan bongkar semua aib dari Wisbaker. Gimana awal pertemuan kolaborasi sehingga mengguncang ini kan bisa dibilang lagu-lagu timur Wisbaker ini masih menjadi hits ya. Sebenarnya kalau saya sama Kakak Toton itu ketemunya tuh 2012. Waktu kayak tadi saya cerita grupnya Kakak Toton kan bermasalah. Bukan bermasalah, lagi musuh-musuhan sama. Lagi musuh-musuhan. Satu grup waktu itu. Ada siapa di situ lagi musuh-musuhannya? Toton sama? Grupnya grupnya Kakak Toton sama saya punya grup waktu itu ya namanya lagu-lagu hip hop ini kan ada disdisan. Disdisan itu kan kayak macam lagu hip hop yang kayak macam baku-baku sindir lah gitu, baku-baku sindir lah. Terus biasanya kalau begitu kan ya biasa kalau di timur kan paling ujung-ujungnya main fisik. Tapi tidak semua kayak begitu sih. Tidak semua kayak begitu. Cuma karena waktu itu tahun 2013 atau 2014 Kakak Toton ini mau ke Manado. Ke Manado. Di situ tuh hampir memang ya kalau saya mau cerita di sini juga memang hampir waktu itu ya? Saya sama Kakak Toton. Jadi memang awalnya tuh jumpa dari masalah. Jumpa saya sama Kakak Toton tuh pertama kenal itu sudah dari masalah.
makanya tapi dari masalah itu kita jadi dekat sekali sampai sekarang. Oke. Berarti dari berangkat dari masalah itu ya. Berangkat dari masalah. Awalnya, Awalnya debat dari- sehingga iya, jadi sahabat nih sekarang. Iya betul. Seperti itu ya. Tapi hampir Sampai adu fisik. Sampai hampir adu fisik. Adu fisik. Bagaimana Kakak Toton datang ke Manado? Baru dia ini kan statusnya sebagai musuh dari Jogja, tiba-tiba datang ke Manado. Waduh, kan datang ke kita punya daerah. Iya, ke daerah. Rumahnya kita ini. Jadi pokoknya datang itu siap. Tapi waktu itu karena masalah ya, kita sebagai orang timur juga bicara bicara secara orang timur lah, maksudnya Betul. bicara baik-baik. Akhirnya jadi sahabat sampai jadi saudara sekarang gitu. Saya sama Akhirnya maaf-maafan. Iya, maaf-maafan dan berkolaborasi. dan sampai sekarang. Dan sampai sekarang ini bisa menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa. Iya. Wisbeker, Toton Karibu itu lagu-lagunya di mana-mana ya. Iya, betul. Nikah Kapan, Ora Nikah Urus, Kapan, Ora apalagi Urus, Ngapain ya. Repot. Itu Iya, yang paling yang ini paling memang hits Ngapain Repot. Boleh diceritakan itu yang Ngapain Repot yang tulis liriknya itu siapa? Wisbeker berkolaborasi. kita kalau yang tulis itu saya sama Kakak Toton. Di mana itu tulisnya? Ngapain Repot? Kalau jadi saya kan di Manado. Jadi ini masih seputaran Manado Jogja nih. Manado Jogja, ya? Pembicaraan ini masih seputaran Manado Jogja. Jadi biasanya itu kalau saya sama Kakak Toton itu buat lagu kita kirim-kiriman. Jadi kayak misalnya WA. Iya, WA, Gmail. Ya. Oke. Jadi kayak misalnya Kakak Toton buat lagu di Jogja, dia kirim ke saya. Saya buat lagu di Manado, saya kirim ke dia. Jadi kita barter lah Barter gitu. ya. Jadi kayak buat lagu kayak misalnya saya ada nada, kayak baca misalnya Kakak coba tes isi lirik bagian ini bikin ini. Jadi lagu Ngapain Repot itu kita dua yang Berarti Toton sama Wisbeker buat. Ya, yang di situ baru kita tulis panggil lirik ya. Iya betul. Di situ baru kita panggil Freshly. Betul. Kalau untuk musiknya sih biasanya saya yang buat. Kakak Wis yang buat Iya betul. musiknya. Berarti ini kan Ngapain Dan Repot alhamdulillah viral ya? proyek itu dia sangat meledak viral. di pasar Iya, musik itu tanah air. bawa rezeki juga buat Bawa rezeki ya. kita, saya Kakak Toton, Freshly juga di situ. Biasanya kan proyek itu yang kata saya bilang, itu kan saya sama Kakak Toton punya proyek, jadi setiap siapapun yang menyadeng kita, maksudnya kita tuh selalu lihat-lihat penyanyi begitu. Kayak dari pertama itu kita panggil Teddy Salenda, proyek kedua dia punya pertama tuh judulnya You Understand. You Understand, kita panggil Teddy Salenda. Proyek kedua itu Jang Balikan. Jackson Seran kita panggil. Proyek ketiga Ngapain Repot Freshly. Oke. Dan seterusnya kayak begitu. Gitu ya. Dengan Ngapain Repot ini yang menjadi sangat viral. Iya betul. Indonesia ya. Jadi biar anak-anak semua tahu lagunya. Iya, dari yang kecil-kecil sampai yang orang tua semua tahu semua lagu itu. apa lagunya. Apalagi liriknya ke Paris. Apa lagi Inggris. Jerman. Walaupun kita juga belum pernah ke situ. Nah itu saya mau tanyakan. Ini memang berdasarkan pengalaman atau bagaimana ini, Wisbeker? Kalau masing-masing pencipta kan beda cara cipta lagu. Oke. Cara cipta lagu biasanya tuh kalau sapu lagu-lagu itu saya tuh cara cipta lagu tuh harus fiktif. Harus fiktif. Karena saya tuh sangat susah buat lagu dari kisah nyata itu susah. Agak susah ya. Susah. Tapi itu beda-beda orang. Ada penyanyi, ada teman penyanyi juga yang dia harus buat lagu tuh berdasarkan kisahnya yang nyata, dia jalani. Kisah yang betul-betul ada di dia baru dia bisa buat lagu. Kalau saya tuh malahan kebalikan. Saya tuh tidak bisa buat lagu dari kisah yang betul-betul saya pernah alami. Itu sangat susah. Saya harus bayangkan satu kejadian, yang saya ada di situ, baru bisa buat lagu kayak begitu. Oke, jadi fiktif. Fiktif ya. Harus fiktif. Beda dengan penyanyi-penyanyi lain Iya, yang ada memang beberapa ia menciptakan lagu sesuai dengan suasana hatinya atau Tapi tidak semua pengalamannya. fiktif juga, ada beberapa lagu yang memang Kalau Rindu Rumah apakah itu fiktif? itu nyata. Nyata, oke. Karena waktu lagu itu kan Covid 2019 ya. 2019 betul. Oke. Gimana? Itu ada pengalaman mungkin merantau di mana sehingga dia rindu rumah? Karena kebetulan kan kita para perantau, jadi memang buat lagu sesuai dengan kondisi yang ada sajalah. Kalau menurut saya Wisbeker itu dikenal dengan lagu Rindu Rumahnya. Kalau bagi saya Iya. itu tahun Iya, banyak orang juga yang pikir kayak gitu. Kalau banyak yang tahu kalau saya itu dari itu Rindu Rumah. Tapi ada berapa yang mungkin bisa tahu dari lagu lain. Tapi beda-beda. Cuma memang kebanyakan dari Rindu Rumah. Dari Rindu Rumah. Cuma sampai sekarang kan
kita kan lebih ke ikut pasar kalau untuk sekarang sih. betul. Mungkin pasarnya sekarang di lagu-lagu yang semangat, lagu-lagu yang upbeat gitu. Upbeat. Maksudnya mungkin belum ada. Sekarang ini mungkin beda-beda cerita, cuma kalau di situasi sekarang orang mungkin lebih suka di lagu-lagu yang goyang lah. Kalau orang timur bilang lagu-lagu pesta Lagu begitu. pesta. Iya. Iya. Itu kan lagu Itu pesta sih. kadang mengundang banyak orang Iya, sehingga ya easy listening juga. Iya, Gampang. betul. Lagu itu pertama ya liriknya yang kadang enak didengar, musiknya Iya, juga, musiknya, betul. dan yang pasti bagaimana cara penyanyi itu membawakan dan Iya, orang-orang bagaimana bisa kita menikmati eksekusi. lagu itu. Iya, seperti itu. Bagaimana cara eksekusi lagu itu, bagaimana cara kemas lagu itu sehingga orang kan bisa punya daya tarik. Kalau untuk lagu Nikah Kapan ini kan lagi viral juga Nikah Kapan ini. Ini yang tulis siapa? Saya sama Kakak Toton juga. Sama Kakak Pokoknya Toton namanya juga. project yang ada saya sama Kakak Toton itu kita Toton dua yang. Karibo dengan Wis Becker Iya. yang peran andil di dalam situ ya. Iya, itu kita yang buat project itu. Jadi itu kita punya project itu masih tetap akan terus berlangsung. Berlangsung. Dari ngapain repot kita ke Nikah Kapan. Nikah Kapan waktu itu panggil ya kapan? Oh Vicky. Kapan? Vicky Iya, Salamor. Vicky Salamor. Saya lupa. Sama siapa lagi ya? Eh, Yang bagian rapnya siapa? tetap masih gini, tetap masih Kakak Toton. Cuma waktu itu kita panggil Vicky Salamor sama Jackson Seran. Jackson Seran. Oke, berarti Habis, ada 4 ya? Iya, 4. Habis dari ngapain repot kita ke Nikah Kapan ke Ora Urus. Nikah Kapan dulu baru Ora Urus. Ora Urus. Nikah Kapan tahun berapa? Nikah Kapan itu tahun lalu. Ora Urus juga tahun lalu. 2025 ya. 2025. Ora Urus juga akhir-akhir tahun lalu lah. Kalau Ora Urus kita panggil Jasti Aldrin. Justy Aldrin. Kita panggil situ. Untuk nanti akan masih tetap berlanjut terus. Berlanjut terus ya. Ya, akan tetap terus berlanjut. Dan itu masih tetap proyeknya saya sama Kakak Toton. Kita dua punya komitmen lah di musik timur. musik timur. Untuk lagu-lagu itu kan sebenarnya kalau saya tuh lebih suka kalau untuk bermusik lebih suka eksperimen gitu. Bereksperimen ya. Eksperimen. Makanya project-project itu kan namanya saya dan Kakak Toton kasih nama project keroncong. Project keroncong. Nah, ya, Kenapa harus keroncong? Karena di situ ada irama-irama keroncongnya sedikit di lagu-lagu ngapain repot itu, apalagi Jang Balikan itu agak kita ada pakai sentuhan keroncong sama khas-khas timur lah, cara-cara notasi, cara-cara eksekusinya pakai Lirik-liriknya timur ya, khas ya. Iya. Jadi makanya itu saya bilang project ini saya sama Kakak Toton akan tetap jalan terus. Mungkin kita besok-besok kita panggil penyanyi siapa atau mungkin ada penyanyi dari Palu juga Iya. bisa kita Amin. Semoga Semoga ada musisi Palu yang dilibatkan di proyeknya Kakak Wis Becker dan Toton Tapi Karibo ya mudah-mudahan ini masih terus berlangsung dan sukses juga. Amin. Tapi sampai saat ini ya itu terbukti musik-musik dari timur masih mengguncang musik tanah air ya. Kemarin kan musik timur ada Tabola Bale. Ya. Iya, Tabola Bale dan ya, menurut saya Nikah Kapan Ora Urus ini juga sedang naik saat ini ya. Nah, untuk lagu dari Wis Becker yang mengubah titik balik karir itu lagu apa? Yang paling viral dibuat oleh Wis Becker. Mungkin kayaknya kita kembali ke lagu Rindu Rumah tadi. Rindu Rumah yang paling viral. Ya, Rindu Rumah. Itu Sama yang- ngapain repot. Oh, ngapain repot ya? Kalau untuk versi slownya Rindu Rumah. Rindu Rumah. Kalau untuk lagu yang goyangnya ngapain repot. Karena itu saya sendiri juga tidak nyangka kalau sampai kayak sekarang itu dua lagu itu. Dua lagu itu yang paling viral, paling, iya. yang membolak Iya. karir dari Wis Padahal Becker ya. kalau mau dipikir kembali dulu itu saya sebenarnya lebih suka rap. Dulu suka rap. Saya tuh lebih suka terkenal dengan penyanyi rap. Cuma karena tidak terlalu terkenal jadi ya Iya. ganti aja. Ganti ya, tidak membuatkan rezeki sih. Bukan ya. gitu, maksudnya orang-orang sudah terlanjur tahu kalau dia ini penyanyi pop alternatif, makanya ya terusin aja. Karena kita harus sekarang kan kita ikut kemauan pasar kan. Kemauan pasar betul. Jadi pasar saat ini pop Pasar- alternatif, Jadi kita ke situ. upbeat, ya. Upbeat kita Tetap masih pakai itu nanti ke depannya ya. Mas tetap akan pakai. Tetap akan pakai kita seperti akan- itu. Kita akan kembali lagi seperti itu. Seperti itu. Oke, untuk Wis Becker sendiri, ini kan beberapa lagu yang diciptakan oleh Wis Becker dinyanyikan sama Wis Becker sendiri. Iya. Apakah ada lagu yang diciptakan khusus saya mau kasih penyanyi ini nih? Kan sebelumnya sebelum penyanyi jadi produser. Iya. Apakah ada lagu yang diciptakan oleh Wis Becker dinyanyikan oleh penyanyi lain? Kalau itu sih
Kayaknya tidak, belum ada. Belum ada. Iya belum ada. Cuma memang kalau saya rencananya sih akan ke situ. Akan ke situ. Akan ke situ itu baru rencana. Cuma kan kalau itu kan sudah jatuhnya ada kesepakatan antara saya sama penyanyi. Jadi kayak begitu. Sebenarnya saya tuh maunya juga kayak begitu. Maksudnya kayak macam buat lagu terus kasih. Iya, dikasihkan misalnya, penyanyi lain. Iya, betul. Kan banyak juga ada pencipta lagu lagu. yang dia bisa kasih ini, oh lagu ini cocok buat si A, si B, kayak begitu kan. Makanya sebenarnya itu juga sempat saya juga punya rencana mau buat seperti itu. Itu tapi belum tahu nanti kapan lah. Tetap nanti kedepannya Kedepannya ada akan kayak rancangan gitu. seperti itu. Karena kan kalau macam sekarang kan kita pikir kita ini mau nyanyi nanti sampai kapan ya? Ya pasti akan ada fase-fase yang Ada fase-fase ya? yang kita harus kayaknya coba kita kasih dia ini yang nyanyi dulu, kasih dia ini yang nyanyi, kasih dia ini yang Karena nyanyi. memang beberapa penyanyi yang sudah senior ya, Iya. mereka sudah tidak terjun lagi di. Iya, betul. Itu dia. penyanyi. Mungkin ada masa nanti full jadi produser, kasih liriknya ini loh, kau yang nyanyi, Iya, seperti itu. iya. Biasa kalau mungkin Kakak Wis bisa berbagi pengalaman sedikit terkait dengan kayak produser, itu pembagian misalnya saya nih Kakak Wis yang punya lagu, saya yang nyanyikan. Iya. Itu pembagian ke produser ada juga ya? Itu. Itu gimana itu? Kalau terkait itu? Jadi kalau kita itu sebenarnya kalau aturan profesional itu pasti ada hitung-hitungan. Pasti ada hitung-hitungannya. Pasti ada hitung-hitungan, pasti ada persen contohnya. Dan itu menjadi peluang juga ke depannya. Menurut Wis Becker. Sangat. Ya? Dan saya juga sebenarnya sudah pikir sampai di situ sebenarnya. Saya juga sebenarnya sudah pikir sampai di situ. Cuma kalau di timur itu kita punya sistem tuh beda. Apa yang bikin Di timur beda? tuh kita punya sistem tuh kayak Gimana? Di timur tuh contohnya kayak kita kembali ke cerita awal tadi. Iya. Di lagu Ngapain Repot itu. Kan di lagu Ngapain Repot atau kita kasih contoh di Ngapain Repot. Lagu Ngapain Repot itu kan yang nyanyi 3 orang. Betul. Kalau misalnya kalau hitungan profesional itu semua penyanyi kan harus ada persen-persen karena kan Betul. kita juga terlibat dalam situ. Tapi kita di timur itu tidak pakai sistem gitu. Gimana sistemnya? Kita di timur itu kalau misalnya masuk di contohnya kemarin Ngapain Repot kan di Kakak Toton punya. Iya. Kalau masuk di channel Kakak Toton itu 100% milik dia. Apapun yang terjadi dalam lagu itu akan sepenuhnya 100%. Sepenuhnya hak milik dari Toton Ya, Karibo. begitu juga kayak lagu Nikah Kapan. Nikah Kapan. Apapun yang terjadi lagu Nikah Kapan itu milik saya. Jadi kita tidak ada hitung-hitungan soal itu. Tapi kita hitungan soal barter. Kayak misalnya ada lagu di saya, kita kasih adil lagi harus ada di Kakak Toton. Selanjutnya ada di saya juga, ada di Kakak Toton. Kalau macam jadi project yang saya sama Kakak Toton itu, lagu itu kita selang-seling. Pertama di Kakak Toton, kedua di saya, habis itu next lagi di Kakak Toton, nextnya lagi di saya. Jadi kita pakai sistem Selang-seling gitu, ya? selang-seling. Seling. Makanya kalau kita sistem di timur itu tidak ada hitung-hitungan persen. Contohnya kayak penyanyi ini si pencipta dapat begini, si ini dapat begini, ini dapat begini, ini dapat begini. Tidak, kita tidak pakai hitungan kayak gitu. Tidak pakai hitungan. Jadi kita main sistem kekeluargaan aja kayak timur. Sistem sahabat, teman ya. Iya, keluargaan. jadi lagu ini kalau masuk di channel ini 100% hak punya miliknya ini, Toton hak Karibo. Pokoknya yang menyanyi di sini semua tutup mata. Semua tutup mata. Semua tutup mata, jangan pernah ada. Lagu ini kalau masuk di sini walaupun ada 5 orang, 6 orang sekalipun yang nyanyi, itu milik yang di channel lagu ini. Channel lagu itu ya. Jadi kita tidak pusing lagi soal itu karena kan kebanyakan orang itu di Indonesia di bagian-bagian musik ini entertain apalagi itu kan kebanyakan orang itu jadi musuh-musuhan kan karena ini. Karena itu, ya, betul. Betul toh? Iya. Maksudnya semua orang tuh ya kita tidak bisa ini kalau masalah uang kan masalah yang paling sangat sensitif. Sensitif. Jadi kalau soal itu kita tidak mau ada urusan soal itulah. Betul. Apalagi kan biasa kalau di tim ya masalah sensitif misalnya duit, akhirnya Aduh itu paling berbahaya. akhirnya Karena dari saya sahabat, ya silakan. Akhirnya dari sahabat, itu paling banyak kalau kita yang di terjadi. timur tidak ada. Timur tidak seperti Tidak itu. ada sistem-sistem kayak gitu. Usahakan kita di timur tetap kompak Iya, ya. kalau Karena kita di timur kita paling juga bagian kompak. dari timur. Iya betul, Palu kan timur. Karena ya timur memang banyak di luar sana ya melihat hanya dari wajah misalnya. Padahal hatinya kita ini romantis. Kita nih, sebenarnya. aduh orang timur nih Orang baik-baik timur kalian paling hati-hati. baik. Kalian harus orang timur ini sangat baik. Itu loh. dibuktikan dengan lagu-lagu diciptakan oleh Wis Becker, Toton Karibo, lagu-lagu romantis seperti itu dan ya itu tadi lagu-lagunya paling viral kalau udah masuk di aplikasi yang satu itu tuh pasti Iya, udah dikasih viral merah itu ya. pasti. Nah, Dan semoga ke depan
ada karya-karya yang kalian juga suka lah. Amin, Orang-orang- amin. amin. Nah, berbicara soal lirik lagu, Wisbeker kan tulis lagu juga ya, menulis lirik lagu. Apakah di menulis lagunya di jam-jam tertentu atau misalnya dari pagi, siang, sore, malam saya hantam terus, pokoknya saya mood saya tulis lagu, Itu atau mempunyai waktu-waktu tersendiri? Iya, jadi kalau saya pribadi kan beda-beda orang, beda-beda. Jadi cara-cara orang buat lagu itu kan beda-beda. Betul. Ada yang Kalau Wisbeker gimana? ada yang tiba-tiba kayak sementara lagi di jalan. Kadang lagu itu dia datang di saat-saat yang tidak 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 tepat. Kadang lagu itu datang di saat-saat yang kita tidak inginkan. Iya. Jadi begini, Uh, paling sering terjadi itu pada saat kayak macam misalnya saya bilang, hari ini saya harus buat lagu nih. Jadi masuk di studio, buka komputer, buka semua studio. Kalau misalnya biasa tuh sering terjadi. Kalau macam kita mau cari lagu, kadang lagu itu tidak datang. Kadang itu susah mau cari lagu. Kalau kita mau cari lagu, kalau kita mau niat cari, kadang lagu itu tidak akan. sama seperti kita buat caption Instagram ya. Kalau kita pikir kan Iya, semakin iya, tidak iya. muncul ide itu. Jadi kayak macam, aduh hari ini saya harus buat lagu. Tapi kalau kita semakin cari lagu, semakin susah. Semakin susah ya. Mungkin betul. ada, cuma tidak kayak sebagus yang kita ini. Cuma kalau macam misalnya kayak kita lagi di jalan, atau lagi di saat-saat yang memang kita tidak butuhkan lagu, bukan tidak butuhkan sih, kita tidak ingin cari Ingin lagu. cari lagu. Kadang nada itu datang sendiri, kadang lagu itu datang sendiri. Oh gitu. Kayak contohnya kayak lagu malam itu. Iya lagu malam. Betul. Lagu malam itu datang di saat-saat yang memang saya juga tidak ingin cari lagu. Lagi duduk santai, tiba-tiba kayak malam, tolong sampaikan pada Itu debut pada saat malam hari. siang. Jadi Itu lagu galau ya. itu lagu, kalau mau bilang lagu galau juga Enggak juga tidak, ya? kita lagu slow. Karena itu sebenarnya lagu cinta Oh, lagu sebenarnya, cinta lagu ya. yang kita lagi mencintai seseorang lah gitu. Tapi makanya saya bilang lagu itu kadang kita kalau mau cari itu susah. ya? Itu bukan paling susah sih, gampang-gampang susah. Cuma kalau saya pengalaman lebih sering susahnya. Lebih sering susahnya. Cuma kalau pada saat ada lagi bawa mobil atau lagi bawa motor, itu kadang lagu tuh datang sendiri. Oke. Jadi kalau biasanya tuh kalau saya bicara, kalau lagu datang sendiri biasa langsung rekam. Di HP. Iya, langsung rekam di HP biar ingat toh. Oke. Rekam nanti kalau sudah di studio baru kasih lanjut, kasih selesai gitu. Berarti secara spontanitas ingat ini langsung rekam Iya, di langsung rekam. handphone Makanya ya. kita kalau saya tuh jangan kita cari lagu, harus lagu yang cari kita. Wis, mantap. Jangan kita cari lagu, Harus tapi lagu yang cari kita. Dan itu Karena kalau kita cari lagu tuh lagu akan lari. semakin kau kejar padi semakin lari ya. Semakin lari. Usahakan dia yang menghampiri Jangan kita. kita duduk saja nanti lagu yang datang sendiri. Ya gitu. Sama seperti Cuan dari Wisbeker ya. Jadi Cuan yang cari dia sekarang ini. Oke, Wisbeker. Ini kan panggung Wisbeker sudah di mana-mana ya. Di Indonesia paling udah keliling lah Iya. ya. Ritual sebelum manggung, apakah ada ritual tersendiri Wisbeker? Misalnya sebelum manggung mandi kembang 7 rupa atau apa? Kalau saya sih tidak. Kalau saya sih tidak ada. Dulunya sih kalau awal-awal ya. Awal-awal tuh setiap Tahun berapa itu awal-awalnya? kayak 2019 ya. 20 iya 20 21 kalau macam mau menyanyi itu Harus? pasti ya mungkin ada sedikit, tapi ini jangan ditiru, mungkin agak Iya. sedikit ini ya, mungkin alkohol sedikit Iya. lah, alkohol. Awal-awal Awal-awal itu ya. 1 tahun berlangsung. Cuma karena ada satu pelajaran yang mungkin saya tidak bisa cerita di sini, yang akhirnya saya sebelum nyanyi tidak boleh sentuh alkohol. Oh gitu. Iya. Itu sangat berbahaya. Berbahaya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Dan itu tidak boleh ditiru. Adegan ini jangan ditiru. Jangan. Hanya jangan. Wisbeker saja yang mengalami. Makanya dari satu kejadian itu kejadian di Jayapura. Saya sekarang sebelum nyanyi tidak pernah minum dulu. Kecuali mungkin kayak ada 1-2 kali lah. Itu pun jarang sekali. Jarang sekali. Jadi kalau kakak tanya kayak ritual sebelum nyanyi paling ya tidak sih. Lebih ke hafal lirik aja. Lebih ke Karena saya mungkin salah satu penyanyi yang kalau mau naik lagu sendiri pun saya lupa. Saya sangat kebanyakan lupa lirik. Biar lagu sendiri tetap lupa lirik ya. Tapi lupa. Sangat, itu paling sering terjadi tuh. Tapi pernah tidak pada saat di panggung udah banyak orang konser sementara running nih acaranya, kita lupa tiba-tiba layar monitor tidak ada lirik, itu gimana? Itu pernah kejadian seperti itu? Bukan pernah, itu sudah Sering terjadi. sering terjadi.
Gimana ceritanya? Cuma kan apalagi di lagu yang baru kali itu kita bawa di panggung. Orang pun juga kan tidak tahu. Betul. Pokoknya kalaupun ada yang tahu kan tidak banyak. Apalagi kita sendiri kalau kita sudah lupa bos apa yang menyanyi. Makanya itu yang saya selalu pelajari, maksudnya sekarang itu lebih ke, kalau kakak tanya soal tadi, sekarang tuh lebih fokus ke hafal lirik aja sih. Hafal lirik, hafal lirik. Soalnya itu sama penyakit itu paling susah hafal lirik. Susah hafal lirik. Bahkan jangankan orang lagu, sapu lagu sendiri. Kadang susah diingat Kadang liriknya ya. Tapi kejadian lucu waktu saat Wisbaker manggung itu pernah terjadi di kota mana? Kejadian terlucu ya. Iya. Tidak ada yang sampai lucu-lucu amat itu Tidak ada sampai lucu-lucu amat ya. Yang penting berarti semua panggung yang sudah didatangi oleh Wisbaker Iya. Indonesia overall semuanya aman. Semuanya aman. Tidak Cuma kalau ada menurut saya kendala. sih panggung yang paling berkesan waktu saya nyanyi itu waktu di Ayamaru. Mm-mm. Itu waktu saya sekitar 10 tahun. Pokoknya lama sekali lah tidak balik ke Ayamaru Mm-mm. dan sudah jadi penyanyi dan saya balik lagi ke sana Balik lagi ke sana. untuk menyanyi di sana. Itu paling berkesan menurut saya. Oke. Kalau untuk hobi dari Wisbaker sendiri apa ya? Olahraga dulu. Apakah suka bola? Oh, kalau soal itu ya. Pedal. Kalau soal itu Padel ya? tidak. Hobi apa? Wisbaker renang kah? Les biola atau apa? Tidak, kalau olahraga saya lebih mencintai sepak bola. Sepak bola. Sepak bola itu laki-laki sama. Sama ya. Kalau kakak suka klub apa? Klub apa? Saya BMU, Bayern Munchen. Tapi Mia. tapi kita kalah kemarin. Mia kita sama. Kita sama ya. Kita warna merah sama. Iya, menyala ya. Karena ya merah melambangkan laki-laki dan Ya. keberanian. Keberanian betul. Ya, betul. itulah dia. Dan kalau untuk alat musik sendiri, Wisbaker paling suka Kalau- main apa? Drum kah? Piano? Gitar? Gitar, kalau saya tuh bukan paling suka sih, cuma lebih ke tahu aja. Dari semua alat musik yang saya tahu cuma gitar. Cuman gitar. Jadi saya suka gitar karena cuma itu yang saya tahu. Akustik ya. Aku pokoknya semua jenis gitar. Semua jenis gitar. jenis gitar saya suka. Saya suka. Berarti karena Makanya saya kakak, Iya. sorry. Makanya saya tuh sering cipta lagu tuh lewat gitar. Lewat gitar. Karena di video klip Rindu Rumah ada gitar. ada gitar di sawah-sawah. Di lagu Di mana mal- itu pengambilan tag video klip di mana? Lokasinya? Di Tondano. Di Di Manado, Manado. di Manado tuh, sorry. Tondano itu daerah Minahasa. Itu daerah Minahasa induk di Minahasa. Situ ya. Berarti pada saat itu memang suka di sawah-sawah. Iya, karena memang kebetulan di Tondano itu kan daerah sawah. Daerah sawah. Jadi lebih fokus explore yang bagian itunya aja. Kalau Wisbaker sendiri di bawah label apa ini? Timur Production atau? Tidak. Enggak, Kita kalau di timur tuh tidak, kebanyakan semua di timur tidak ada yang masuk di Label. Iya. Berarti ini Masuk di- independen. Iya, betul. Semua Karena kita masing-masing produksi sendiri. Semua Kebanyakan di timur itu masing-masing penyanyi itu dia produksi sendiri. Tapi bukan penyanyinya yang produksi. Kebanyakan itu home studio lah. Home studio. Iya, home studio. Oke. Produksi sendiri, kita tidak pakai kayak kita Di kita bawah tuh label jarang itu ya? melibatkan label, kita tidak di bawah label dan lain-lain. Kenapa tidak mau di label, di bawah naungan label? Kalau label tuh jatuhnya lebih menyiksa kita dan ribet. Dan Musisi siksa kalau ya. kalau label kan jatuhnya mereka yang atur kita. Jadi kita Semua tidak kamu mau di bawah kendali saya kita ini tidak ya. boleh diatur, fix tidak boleh, jangan diatur. Orang timur itu memang kadang tidak suka diatur. Kita sangat bukan tidak bisa, kita Tidak susah bisa, diatur susah dan tidak diatur. boleh diatur. Kadang kalau kita berpikir kalau kita diatur ya kita tidak bisa berekspresi. Iya, betul. Ya. Apalagi Dan- kalau jiwa-jiwa Wisbaker seperti Dan ini abang, diatur. ada beberapa kan jadi kayak macam musisi itu kan dia harus kayak saya bilang saya agregator, cuma saya tidak bilang nama. Jadi musisi itu kan harus ada agregator, dan agregator kebanyakan kan dari Indonesia Barat. Mereka tuh paling susah tangani musisi timur. Gitu. Dan semua agregator tuh mereka bilang dari semua penyanyi itu mereka tuh paling susah kalau atasi musisi timur. Sangat susah. Sangat susah. Karena timur itu muncul 2 hari, hilang 2 bulan. Oh iya, saya percaya karena ya sesuai dengan akademik dari beliau ini.
9 tahun. Tapi itu ya jangan ditiru lah. Jangan ditiru lah ya. Jangan, Apalagi boleh. mahasiswa-mahasiswa UN jangan ditiru. Cukup Mahasiswa Wis UN. Baker saja yang 9 tahun. Kalian 4 tahun. Kalau bisa 3 tahun lebih. Bisa 3 tahun lebih itu lebih jauh lebih baik. lebih baik. Karena itu pokoknya dia intinya jangan terpengaruh dengan dunia luar itu aja. Gitu ya. Ya. Itu kunci untuk Untuk 3 kuliah. tahun setengah. 3 tahun setengah. Kunci mau 3 tahun setengah 4 tahun jangan terpengaruh dengan dunia luar, fokus saja belajar. Oke. Walaupun ujung-ujungnya tetap harus cari nilai yang terbaik, tapi ya kalau saya sih mungkin waktu dulu pikiran-pikiran masih ini lah lebih fokus ke cari pengalaman aja. Pengalaman, Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya, kalaupun saya kuliah cepat mungkin saya sudah jadi PNS. Tapi itu Kayaknya- berarti itu bukan berita buruk. Iya, iya. Maksudnya Baik. itu Positif. baik juga. Cuma kan masing-masing orang dengan dia punya Jalannya sendiri. jalannya sendiri. Iya, itu. kenyamanan. Iya, Ini iya, memang iya. kalau kita berkarir sesuai passion kita juga. Iya betul. Berarti Wis Baker ini sarjana kimia. Kimia. Berarti FAM-nya apa itu? Kalau pendidikan, saya pendidikan. masuknya di pendidikan. Masuk SPD. pendidikan. Tapi, Jadi keilmuannya kimia, iya. Jadi kalau saya uji pertanyaan kimia ini, Jangan pernah uji pertanyaan kimia di sini. nah, Wis Baker, Ya. ini kan viral juga di medsos terkait dengan goyangan-goyangan timur ini sampai ke Jawa, ke Jogja ini. Iya betul. Biasa kan di pinggir-pinggir jalan saya lihat biasa ada Toton Karibo, Jackson Siran. Apakah Wis Baker juga tergabung di dalam nari-nari itu? Oh iya, itu ada dulu itu tahun lalu atau 2 tahun lalu saya lupa. Jadi itu programnya itu Timuran Jaksel. Betul, Timuran Jaksel. Itu Timuran gimana Jaksel. proyeknya siapa itu? Wis Baker dengan Toton Karibo gimana? tidak. Itu sebenarnya Timuran Jaksel itu sebenarnya saya juga kalau mau tanya saya sih saya kurang terlalu paham soal itu. Cuma setahu saya sih kalau Timuran Jaksel itu sudah ada dari lama. Cuma kemarin itu waktu Kakak Toton ke Jakarta mungkin dia yang pengembangannya kembali lagi. Motornya ini Toton Karibo. Aduh, kalau itu saya tidak bisa jawab Oke, takutnya. berarti ada sangkut pautnya dengan Toton Karibo juga ya? Iya, tapi kalau saya dengar sih katanya sudah lama, cuma mungkin Kakak Toton hanya bangkitkan itu kembali lagi. Tapi kalau soal tanya sampai situ saya tidak bisa ini. Nggak terlalu dalam ya Iya, mengetahui iya. hal seperti Kurang itu. terlalu paham. Karena memang ya banyak di media sosial ya biasa. Iya itu ramai sekali itu. Ramai kan? Ramai sekali. Sampai saya juga sudah ikut Timuran Jaksel itu sudah berapa kali. Sudah berapa kali ya? Nanti ada acara Timuran Jaksel juga di Jakarta nanti bulan Juli. Bulan Juli. Dan itu akan terus berlanjut. Itu agendanya setiap bulan, minggu, hari atau setiap malam minggu Sebenarnya gimana? itu semua itu kayaknya tergantung mood. Tergantung mood. Tergantung mood. Di grup WA, ayo Iya, kita joget lagi. iya. Gitu. Jadi kayak macam itu sebenarnya acara lebih kayak kumpulan orang timur Orang aja. timur. Jadi Timuran Jaksel itu dia membuktikan bahwa kita tuh Timur. pada saat di acara Timuran Jaksel itu kita tidak ada batasan dengan siapapun di situ. Iya. Itu. Jadi Timuran Jaksel itu kita gabung dengan semua orang di situ. Kalau kita tunjukkan kalau kita ini sama, kita orang ini semua sama. Sama, ya. Cuma mungkin karena kita nyanyi saja yang kita di atas panggung. Kita kan ini aja. Semua profesi ini kan sama aja. Sama, iya. Jadi Timuran Jaksel itu lebih kayak kumpulan orang timur lah Bulan gitu. orang timur. Mungkin sama-sama di perantauan. Ya, ketika ada karena Timuran kebetulan Jaksel. Timuran Jaksel itu kan pertama buat di Jakarta Selatan ya. Iya. Jadi semua orang timur siapapun dia yang ada di sana di Jakarta pasti kumpul di situ. Pasti kumpul di situ. Dan katanya juga ada kayak Timuran Jogja, ada Timuran ya tergantung kota-kota yang mau di ini. Mau di Bisa ada Timuran Palu juga, Palu juga timur. Palu juga timur. timur. Yes. Apa tahu nanti kita bisa bikin timur Palu ini ada. Iya, siapa tahu bisa Iya, ada. ada Kalilik, semua Mas Joko kita bisa joget-joget. Ya. Tapi jogetnya nanti kita di acara ini. Iya. Acara Wis udah. Wis udah. Oke, Wis Baker. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sudah dititip ya oleh tim media. Ini masih pertanyaan saya sendiri. Ini masih ada 150 pertanyaan lagi nih yang harus dijawab oleh Wis Baker. Hati-hati. Nah, ini ada pernah tidak berada di titik burn out atau jenuh total sama musik? Misalnya, saya udahlah, udah berhenti di fase ini. Kalau berhenti sih kayaknya tidak. Tapi kan kedepannya mau jadi- Oke. Belum ya, berarti belum. belum. Kalau macam cuma untuk istirahat, kayaknya kayak macam satu hari tuh kayaknya mungkin 1 minggu ini jangan dulu ada libatkan soal musik itu berapa kali kayak begitu. Oh, sempat terlintas Iya, seperti iya, itu iya. di pikiran. Pokoknya jangan dulu pernah ada musik, jangan dulu pernah ada lagu, jangan dulu pernah ada bunyi-bunyian apapun. Tenang saya. Tenang saja. Itu
berapa kali kayak Berapa gitu. kali Iya, pernah kayak terlintas gitu. Saya rasa seperti mungkin itu. semua orang juga, semua musisi pasti ada kayak begitu. Tapi saya tidak tahu ya. Pokoknya kalau dari saya tuh ada kayak begitu. Pernah kayak gitu. Pernah seperti itu ya. Pernah kayak begitu. Oke, tapi sampai saat ini ya Wisbeker masih mengembangkan sayap nih di musik Iya, tanah air, iya, terutama iya. di kalangan ya timur, apalagi di timur lagu-lagu timur. Wisbeker itu sudah paling banyak orang yang mendengarkan di angkot, di mobil pribadi. Sampai-sampai saya kalau ke kantor ya tidak mood saya kalau tidak dengar lagu Nikah Kapan. Waduh. Padahal lagu itu Iya, buat orang spontanitas yang, dibuat. yang mau nikah. Yang mau nikah. Jadi ditanya nikah kapan? Oh gitu. Oh itu pertanyaan dari Iya kan judulnya kan nikah kapan? Tanda tanya juga di situ. Iya ada tanda tanya. Berarti lagu itu kan tanya kepada orang Kepada nikahnya orang, kapan? Nah, Oh gitu. Iya. cuma kan divariasi dengan lirik-lirik yang berbeda-beda lah masing-masing ini. Jadi kalau di timur tuh uniknya karena kita itu selalu buat variasi yang beda begitu. Variasi berbeda dari musik-musik yang lain. Iya. Kalau di timur tuh selalu kayak begitu. Itu yang menjadi perbandingan ya. Iya, mungkin kayak sekarang tuh orang bilang lagu timur tuh sekarang lagi naiknya. Mungkin karena selera orang tuh lagi di situ gitu. Dan ya lagu diciptakan ya easy listening juga, Iya, ya iya. liriknya gampang dihafal walaupun penyanyinya kadang tidak lupa lirik lah. Oke, Wisbeker, mungkin ini ada pertanyaan titipan juga ya. Waduh. Yang titipan Jika ini yang Kakak Wis berbahaya. bisa kembali ke masa lalu dan memberikan satu nasihat penting, yang penting ya, untuk diri Kakak Wis sendiri di masa remaja, apa yang ingin Kakak Wis sampaikan? Alkohol Mm-mm. lebih baik jangan. Alkohol lebih baik jangan. Iya, Oke. merokok juga kayaknya. Kebetulan saya juga sekarang sudah tidak merokok. Sudah tidak merokok. Oke. Jadi kalau menurut Udah saya hidup sih sehat itu dua hal itu ya sangat merugikan sebenarnya. Alkohol, rokok, stop. Stop. Apalagi kita Katakan di tidak kampus untuk kesehatan. dua hal itu. Katakan tidak ya. Nah, ini masih ada pertanyaan titipan. Jadwal manggung dan tur keliling kota pasti padat sekali. Ya, dari sudut pandang gaya hidup, gimana cara Wisbeker menjaga kualitas suara dan stamina fisik supaya tetap prima? Kalau saya sih Olahraga pasti. Atau ya kalau bilang olahraga tidak. Kayaknya mungkin sebagian orang, banyak orang kayak jarang olahraga. Kalau saya ini jarang olahraga sebenarnya. Jarang olahraga. Jarang olahraga. Kalau dulu saya tuh setiap manggung itu pasti harus berenang dulu. Berenang. tadi Kalau- udah berenang, Pak? Ya kebetulan belum. Iya. Nanti kalau Sebentar tidak bisa renang berenang mandi aja mandi. Oke, berarti sebelum manggung renang dulu. Ya berenang dulu. Dulu. Cuma Dulu. Cuma semakin ke sini kayak sudah tidak ada mood untuk berenang lagi. Tapi sebenarnya itu bukan dari metode, dari gaya hidupnya sebenarnya. Tapi dari ada beberapa sistem yang sekarang kita pakai itu lebih tidak terlalu buang tenaga lah. Ada kayak sistem kayak dari mic, ada beberapa sistem yang sekarang sistem manggung, equipment yang kita pakai itu sudah jauh mengirit tenaga sebenarnya. Cuma itu tuh kalau dia punya kuncinya di situ. Kuncinya Cuma di kalau situ, dulu sih lebih kayak saya tuh dulu kalau sebelum nyanyi pasti berenang dulu. Berenang dulu. Kalau kakak mau tanya olahraga, saya tidak pernah olahraga. Sama sekali. Tapi kalau dilihat dari kondisi Fisik. fisik, beliau ini kayaknya rajin berolahraga. Tapi ya beda-beda olahraganya orang ya. Iya. Wisbeker olahraganya di rumah. Iya di rumah. Sambil baring-baring Iya bisa. Itu kan juga bisa Itu olahraga. olahraga juga. Olahraga jari sambil Push main up, handphone. push up, Push up, iya. betul. Olahraga, main game juga kan sekarang masuk dalam olahraga. Ya, masuk olahraga juga. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, titipan. Apa target atau mimpi besar seorang Wisbeker dalam 5 tahun ke depan yang belum sempat tercapai? Kalau target sih ya Apa target ke depannya? Misalnya mau bikin project apa lagi nih yang harus Iya. sama Toton? Mungkin bisa Sebenarnya- dibocorkan sedikit sebenarnya di podcast ini. tuh saya sama Kakak Toton tuh kita masih ada, kalau saya mau katakan di sini langsung bilang di sini aja, Ya. kita tuh masih ada banyak project dan kita masih ada berkolaborasi dengan ada beberapa label, tapi kayak saya belum bisa bilang langsung di sini. Ya, Jadi kita punya ada rencana terbesar lah untuk pasar Indonesia Timur, dan ya kalian nanti lihat aja. Ya, tapi tahun ini
tahun ini. Tahun ini. Oke. Kita lihat Pokoknya teman-teman. pasti kita selalu berikan yang terbaik lah buat seluruh pendengar terbaik ya. Indonesia Raya ini. Pokoknya nanti kita akan lihat project dari Wisbeker dan juga Toton Karibo. Siap. Yang akan mengguncangkan musik tanah air. Siap, Pokoknya siap, lagu terima Timur ini kasih. harus ada saja. Ya. Kita harus kita harus tunjukkan terus Timur Betul, punya Timur. lagu Dengan itu. lirik-lirik khas Timur Iya, kita. betul. Ya. Oke, Wisbeker, sebelum kita closing statement, Ya. saya mau challenge Wisbeker sedikit Apa itu? untuk nyanyi di sini. Oke, siap. Oke, teman-teman podcast Universitas Nusantara, kita akan dengarkan suara emas dari seorang Wisbeker yang alhamdulillah hari ini bisa kita datangkan di podcast Universitas Widya Nusantara. Langsung saja, Oke. please welcome Wisbeker. Malam. Malam, tolong sampaikan pada dia aku rindu. Tolong bilang sama dia aku cinta. Di dalam gelap aku masih setia menunggumu. Ya, kita singkat saja dulu. Thank you Kakak Oke. Wisbeker sudah bernyanyi walaupun hanya refnya nanti fullnya di acara yang kita Iya, tunggu-tunggu. betul sekali. Ya, memang kalau bikin orang tak gantung itu enak ya. Harus kayak gitu. Bikin cando. Oke, terakhir closing statement Wisbeker, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan terkhusus untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Widya Nusantara dalam menjalani akademik ini? Kalau menurut saya sih jangan terpengaruh dengan Dunia luar. dunia luar. Oke. Karena saya tuh 9 tahun karena terpengaruh dengan dunia luar. Itu. Fokus saja, ingat bahwa ada orang-orang di rumah, ada orang-orang di kampung yang tunggu kita punya sarjana, tunggu kita sukses dan pokoknya selalu kejar itu saya dulu. Tapi di luar itu kan ya kita tidak tahu maksudnya setelah dari itu ya hubungan lain itu cerita lain lah. Cerita lain ya. Kalau soal di kampus sih lebih fokus aja, Fokus, fokus belajar. lebih semangat aja gitu. Semangat, ingat orang tua di kampung Iya, juga iya, yang betul, susah betul, supaya membiayai kita kuliah Iya, ya. iya, Oke, itu. jadi seperti itu. Artinya teman-teman Universitas Nusantara, Wisbeker dengan 9 tahunnya alhamdulillah dia tekun dan akhirnya ia menjadi penyanyi profesional dan bisa mengguncang musik tanah air ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Wisbeker. Wisbeker, thank Siap, you. terima kasih kakak. Hormat Terima kasih banyak sudah diberikan. hadir di UN memenuhi panggilan Sivitas Akademika Universitas Widya Nusantara dan kita akan goyang bareng ya, Siap. menghibur wisudawan wisudawati Ya, betul. di wisuda ke-17 Universitas Widya Nusantara. Dan saya Agung Aziz mewakili narasumber saya Wisbeker yang sangat luar biasa sudah hadir di hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali dengan podcast-podcast atau mungkin artis-artis timur yang Ya, akan duduk betul. di kursi panas ini Betul. selanjutnya. Baik, sampai baku dapa. Hormat diberikan. Cup.